Sebelum menjelaskan materi, kami akan menyanyikan lagu edukasional Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Nikron selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Fabio Rizky Ramadan, kelas 8D, kelompok BPUPK. Kali ini saya akan menjelaskan bab 2, Pedoman Negaraku, materi tentang memahami proses perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Proses perumusan UUD NRI tahun 1945 terjadi pada masa sidang BPUPK yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Proses perumusan UUD NRI tahun 1945 baru dimulai setelah para anggota BPUPK telah menyepakati hasil rancangan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang telah disusun oleh kelompok panitia 9 pada saat masa reses sidang BPUPK. Agenda yang dilaksanakan pada masa sidang BPUPK yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 yakni yang pertama, persetujuan para anggota BPUPK tentang hasil rancangan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang telah disusun oleh kelompok panitia 9. Yang kedua, membahas tentang bentuk negara. Yang ketiga, membahas tentang wilayah negara. Yang keempat, membahas tentang undang-undang dasar. Yang kelima, membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Yang keenam, membahas tentang keuangan dan perekonomian negara. Dan yang ketujuh, membahas tentang pembelaan tanah air. Dalam sejarahnya, proses perancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan dibentuknya kelompok panitia hukum dasar pada sidang BPUPK yang berlangsung pada tanggal 11 Juli tahun 1945 dengan beranggotakan 19 orang dengan diketuai oleh Soekarno. Pada sore hari tanggal 11 Juli tahun 1945, kelompok panitia hukum dasar mengadakan rapat untuk membahas materi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan juga pembentukan kelompok panitia kecil yang ditugaskan untuk merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan diketuai oleh Profesor Dr. Supomo yang ditunjuk langsung oleh Insinyur Soekarno. Pada masa perancangannya, proses perumusan Undang-Undang Dasar mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama, pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Profesor Dr. Supomo bersama kelompok panitia kecil berhasil menyampaikan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kalinya dalam sidang BPUPK yang terdiri atas 42 pasal tanpa dipilahnya ke dalam bab. Perubahan yang kedua, Undang-Undang Dasar terdiri dari 14 bab dengan aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 15 bab, 36 pasal, 6 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan, yang dimana perubahan yang ketiga inilah merupakan perubahan Undang-Undang Dasar yang terakhir yang dihasilkan oleh BPUPK. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Satrio dari kelas 4D. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Pak Fabio. Pada tanggal 18 Juli 1945, Rajiman Widodiningrat selaku Ketua BPUPK mengirimkan laporan kepada pemerintah Jepang bahwa BPUPK telah selesai menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsikal Darauchi selaku Panglima Militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara memerintahkan Gun Saipan untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPK yang akan melaksanakan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia.
Sehari sebelum proklamasi, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Soekarno selaku Ketua PPKI menambah 6 orang anggota sehingga keseluruhan anggota menjadi 27 orang anggota. Penambahan ini untuk mengantisipasi bahwa PPKI merupakan badan berkenan Jepang dan memiliki sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan UUD 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat supel atau luwes, karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazul Safira Maria dari kelas 8 kelompok PTU. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu berani menjalankan UUD NRI tahun 1945 di lingkungan sekitar. Di poin pertama yaitu perubahan UUD 1945. UUD NRI tahun 1945 bisa dirubah sesuai dengan prosedur pasal 37. MPR berwenang mengubah UUD kecuali pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah. Kesepakatan dasar perubahan UUD NRI tahun 1945 yaitu yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, menetapkan sistem presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan adendum. Poin kedua yaitu kedudukan Pancasila. Pancasila tetap sebagai dasar negara dan tidak berubah meskipun ada amandemen pasal-pasal UUD. Jika pembukaan UUD tahun 1945 diubah, berarti menghilangkan dasar berdirinya NKRI. Di poin ketiga yaitu contoh pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan UUD NRI tahun 1945 tidak hanya dengan menjaga pembukaannya, tetapi juga menjalankan atau melaksanakan pasal-pasalnya di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Contoh penerapan di dalam lingkungan keluarga yaitu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, saling menghormati, menjaga keamanan, menaati aturan rumah, serta bersikap sopan kepada orang tua atau tetangga. Contoh pelaksanaan di dalam lingkungan sekolah yaitu mengikuti upacara hari Senin, menaati aturan, dan tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kalimatun Zafira dari kelas 8D. Saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah tata tertib yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru hingga karyawan yang ada di dalamnya, supaya tidak menyimpan nilai di norma yang ada di dalamnya. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, adalah constitution, dari bahasa Belanda adalah constitution, yang memiliki pengertian dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksud untuk membentuk, menyusun atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat
tentang suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar, yang tidak tertulis adalah konvensi. Contoh konvensi adalah dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyimpanan RAPBN. Terima kasih. Saya Sanfadil Mizan, kelas 8D. Saya akan menjelaskan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Latar belakang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia butuh dasar hukum. Dirumuskan oleh BPUPKI dan PPKI. 2. Tahap perumusan. Sidang BPUPKI ke-1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bahas dasar negara. Gagasan Yamin, Suepomo, Soekarno, Pancasila, dan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Hasil Piagam Jakarta dan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Buat rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI sahkan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan penting. Sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bentuk negara kesatuan. Soekarno, Hatta dipilih presiden dan wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Mega Puan Maharani dari kelas 8D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pengesahan UUD NRI tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, proses pengesahan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama, sidang BPUPKI. Kedua, yang terlaksana pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada masa ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merancang UUD NRI tahun 1945. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno dan 7 tokoh lainnya. Yang kedua, PPKI yang terlaksana pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Setelah BPUPKI selesai dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI dibentuk. Namun, peristiwa penyerahan Jepang terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Ini juga menyebabkan percepatan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah hasil sidang PPKI yang terlaksana pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD NRI tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Soekarno diangkat menjadi Presiden Negara Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Indonesia. Juga KNIP dibentuk untuk membantu pekerjaan Presiden dalam hal-hal tugas pemerintahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laza Syabania. Saya dari kelas 8D ingin menjelaskan tentang sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau UES karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945. Hal ini sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan sampai sekarang. Dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi: A. Alat kontrol suatu peraturan perundang lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI tahun 1945. B. Pedoman dalam negara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. C. Pedoman dalam menyusun
peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945. Setiap negara membutuhkan hukum dasar pada awalnya. Undang-undang dasar dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat, sehingga tidak akan terjadi penindasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sejak tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma tertinggi yang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI tahun 1945 dijadikan dasar dalam menyusun perubahan perundang-undangan. Pada awal era reformasi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sudah mengalami perubahan, yaitu amandemen sebanyak